Suatu hari Raden Prabu Wijaya Kusuma atau Sunan Cipancar, menerima undangan pertemuan seluruh ulama penyebar agama Islam dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang bertempat di Kerajaan Cirebon. Namun, karena datang terlambat, Sunan Cipancar hendak dihukum mati oleh Algojo Kerajaan Cirebon. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak ceritanya. Membicarakan sejarah Kabupaten Garut tidak akan lepas dari Kabupaten Limbangan yang merupakan cikal bakal pembentukannya. Peran serta kaum ulama yang menyebarkan Islam hingga mewarnai corak kehidupan masyarakat Garut pun tak kalah pentingnya. Tak heran, sebagian kalangan menilai Garut layak dijuluki sebagai kota ulama, karena banyaknya sumbangsi para ulama dalam membina masyarakat Garut. Salah satu tokoh ulama sekaligus umara yang perannya tak bisa diabaikan pada masa awal penyebaran Islam di pedalaman Jawa Barat, khususnya Garut, adalah Sunan Cipancar. Selain eksis dalam penyebaran Islam, ia pun merupakan tokoh yang menurunkan keluarga bupati-bupati Limbangan. Hal itu sebelum kemudian dengan alasan politis, Limbangan dipindahkan dan berubah menjadi Kabupaten Garut. Karena itulah, tak salah jika masyarakat Garut menziarahi makam Sunan Cipancar Prabu Wijaya Kusuma di Kampung Pasir Astana, Desa Pasirwaru, Kecamatan Balubur, Limbangan. Hal itu penting selain sekadar berdoa dan memberikan penghormatan atas jasa-jasanya dalam menyebarkan Islam, juga untuk menelisik kembali alur sejarah Kabupaten Garut. Termasuk pesan-pesan moral yang diamanatkan para leluhur masyarakat Garut sendiri, dalam menata bangunan kehidupan masyarakatnya. Sumber resmi Pemkab Garut dan Pemprov Jabar melalui websitenya menyebutkan, awalnya pemegang kekuasaan Limbangan adalah Dalem Prabu Liman Senjaya, cucu dari Prabu Siliwangi dan anak dari Prabu Layakusuma. Prabu Liman Senjaya diganti oleh anaknya yang bernama Raden Wijaya Kusuma I alias Sunan Cipancar. Akan tetapi literatur lain menjelaskan, yang disebut sebagai Wijaya Kusuma I adalah kakeknya Sunan Cipancar, yaitu Sunan Rumenggong. Sunan Rumenggong bernama asli Jayakusuma, Wijaya Kusuma I, Ratu Rara Inten Rakean Layaran Wangi, Jaya Permana, Gagak Rancang. Sumber lain menyebutkan, Layakusuma mempunyai 3 anak dari Ambot Kasih, yaitu Hande Liman Senjaya Kusuma, saudara kembarnya, Hande Liman Senjaya, dan adiknya, Wastudewa. Hande Liman Senjaya Kusuma berputra Jayakusuma, Panggung Pakuan Wijaya Kusuma II, Liman Senjaya Kusuma, yang belakangan disebut Sunan Cipancar. Bukti karomah Prabu Wijaya Kusuma atau Sunan Cipancar yang menjabat sebagai Bupati Gali Pakuan pada zaman Kerajaan Cirebon. Suatu hari Raja Kerajaan Cirebon yakni Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah, pada saat itu ditegaskan bahwa sebagai penganut Islam, harus berjanji untuk menjalankan segala perintah agama dan tidak akan bertentangan dengan hukum-hukum serta menurut perintah Tuhan. Beliau mengundang rapat seluruh bupati yang berada di naungan Kerajaan Cirebon yang salah satunya adalah Bupati Raden Wijaya Kusuma yang berada di Limbangan, Jawa Barat. Perjalanan dari Limbangan menuju Cirebon saat itu sangat sulit, oleh karena itu Bupati Gali Pakuan, Raden Wijaya Kusuma datang terlambat pada acara rapat tersebut. Sesampainya di pendopo, Bupati Gali Pakuan ditangkap oleh para algojo yang bertugas, dan akan dibunuh dengan mempergunakan senjata miliknya. Namun ketika keris ditusukkan pada tubuh Bupati Raden Wijaya Kusuma, tiba-tiba semua algojo itu terjatuh lemas ke tanah. Seluruh isi pendopo menjadi panik, hingga rapat terganggu dan dihentikan untuk sementara waktu. Syekh Syarif Hidayatullah keluar dan menjumpai para algojo. Beliau menanyakan sebab-sebab kejadian ini, maka para algojo menjelaskan, bahwa saat menjalankan tugas dari beliau untuk menghukum Bupati Gali Pakuan yang datang terlambat, mereka tidak berdaya. Syekh Syarif Hidayatullah kemudian menoleh kepada Bupati Gali Pakuan, maka mengertilah bahwa bupati yang bersalah itu seharusnya dihukum dengan tidak mengenal pangkat, teman atau saudara. Bupati Gali Pakuan dengan ikhlas mempersembahkan kerisnya kepada Syekh Syarif Hidayatullah, guna menjalani hukuman. Setelah keris berada di tangan Syekh Syarif Hidayatullah, maka terlihatlah lafaz Quran La Ikraha Fiddin, yang terukir pada keris tersebut, maka Syekh Syarif Hidayatullah memahami, bahwa orang yang diizinkan memakai keris tersebut adalah orang yang sangat berjasa, karena keris tersebut adalah senjata pusaka dari Prabu Kian Santang pendekar agama Islam. Keris itu dapat dipandang sebagai bintang perjuangan dalam menyebarkan agama Islam.
Akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah tidak jadi membunuh Bupati Gali Pakuan dan mengumumkan kepada semua bupati dalam rapat, bahwa Bupati Gali Pakuan tidak jadi dibunuhnya karena beliau merupakan orang yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam, terbukti dengan memilikinya senjata pusaka. Dijelaskan pula oleh beliau bahwa keterlambatannya bukan berarti melalaikan undangannya, tetapi karena disebabkan sulitnya perjalanan. Sudah selayaknya kita sebagai generasi penerus, mengenang dan menghormati jasa leluhur kita yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada yang kurang atau mau menambahkan tentang Sunan Cipancar, silahkan tambahkan di kolom komentar.